Selamat pagi Pak, perkenalkan nama lengkap saya Marianti Kolimulekroon, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Kampus Universitas Flores. Dan pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan tentang gagasan filsafat menurut Auguste Comte untuk memenuhi mata kuliah pengantar filsafat yang diampu oleh dosen Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil. M. Hum. Profil singkat Auguste Comte. Data pribadi, nama lengkap Isidore Maria Agustin Francisco Xavier Comte, lahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis. Wafat 15 September 1897 di Paris. Pendidikan, mulai belajar di sekolah menengah Lycée di Montpellier, dan pada usia 16 tahun ia diterima di École Polytechnique atau sekolah teknik bergensi yang berada di Paris. Karya besarnya berjudul Cours de Philosophie Positif atau Kursus Filsafat Positif yang diterbit dalam 6 volume sekitar tahun 1830 sampai 1842 yang berisi tentang sistem filsafat poetisme, klarifikasi ilmu pengetahuan, dan buku ini ia menjelaskan istilah sosiologi sebagai puncak hierarki ilmu pengetahuan. Menurut Auguste Comte, yang pertama itu hukum 3 tahap ya. Comte mengatakan bahwa pemikiran manusia berkembang melalui 3 tahap yang tidak bisa terelakkan. Yang pertama itu tahap teologis atau tahap paling primitif yang menjelaskan tentang pemikiran manusia berdasarkan kekuatan supernatural atau kehendak Tuhan. Contohnya seperti petir terjadi karena dewa marah. Tahap ini dibagi menjadi 3 subtahap. Yang pertama fetiisme, itu percaya benda-benda yang punya kekuatan magis seperti jimat atau azimat. Yang kedua itu politisme, percaya banyak Tuhan seperti dewa Zeus dan dewa Ra. Ketiga itu monotisme, percaya satu Tuhan seperti dalam agama Kristen, Islam, dan Yahudi. Yang tahap ketiga itu tahap metafisik atau tahap transisi yang berisi penjelasan manusia supernatural yang diganti dengan konsep abstrak seperti esensi, substansi, dan kekuatan alam. Contohnya seperti petir terjadi karena adanya kekuatan alam yang bekerja. Tahap ketiga itu tahap positif atau ilmiah, adalah puncak kedewasaan penjelasan manusia yang berfokus pada hukum-hukum yang mengatur fenomena melalui pengamatan atau observasi empiris dan perbandingan. Contohnya petir terjadi karena perbedaan muatan listrik di atmosfer yang bisa dibuktikan secara ilmiah atau secara pengamatan kita. Kita akan membahas gagasan yang kedua menurut Auguste Comte, yaitu poetisme. Poetisme adalah aliran filsafat yang mengatakan pengetahuan yang benar hanya bisa didapat lewat metode ilmiah saja. Prinsip dasarnya, pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui metode ilmiah yang berdasarkan observasi empiris atau pengamatan lapangan dan verifikasi atau pembuktian. Pada gagasan ini, Auguste Comte menolak adanya institusi atau firasat, wahyu, spekulasi metafisik, dan introspeksi subjektif atau perasaan pribadi. Makna dalam gagasan ini, Auguste Comte memaknakan positif itu menjadi 5. Yang pertama itu real atau nyata, berkaitan dengan fakta yang dapat diamati. Yang kedua, berguna, memiliki aplikasi yang praktis bagi masyarakat atau manusia. Yang ketiga itu pasti, memberikan kepastian secara kepastian bukan hanya opini saja. Yang keempat itu presisi, yaitu tepat, terukur, dan akurat dalam segala hal. Yang kelima itu kontribusi, itu berkontribusi pada pembangunan masyarakat seperti lingkungan atau pembangunan yang lain. Itu harus berkontribusi. Itu tentang poetisme. Yang ketiga menurut Auguste Comte itu hierarki ilmu pengetahuan. Comte mengklarifikasikan ilmu berdasarkan tingkat komplikasi dan ketergantungan dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Yang pertama itu matematika, ilmu yang paling fundamental yang membahas tentang bahasa dan alat untuk semua ilmu lainnya. Yang kedua itu astronomi, mempelajari benda langit dan gerakannya. Yang ketiga itu fisika, mempelajari sifat umum materi dan energi. Yang keempat kimia, mempelajari komposisi dan perubahan materi. Yang kelima biologi, mempelajari
organisme hidup dan proses kehidupan. Yang keenam, sosiologi, ilmu yang paling kompleks dan spesifik yang mempelajari masyarakat manusia. Gagasan yang keempat itu sosiologi. Konten membagi sosiologi menjadi dua cabang utama. Yang pertama itu statika sosial, yang mempelajari struktur masyarakat pada waktu tertentu dan berfokus pada tatanan sosial dan hubungan antara institusi. Statika sosial juga menganalisis bagaimana sistem sosial yang paling berhubungan dalam menciptakan kedamaian dan stabilitas masyarakat. Contohnya, bagaimana keluarga, sekolah, dan pemerintah dan agama bekerja sama menjaga keteraturan masyarakat. Yang ketiga itu dinamika sosial, yang mempelajari hukum perubahan, perkembangan, dan evolusi masyarakat dari waktu ke waktu. Contohnya hukum 3 tahap. Contoh konkretnya seperti bagaimana masyarakat berubah dari agraris ke industri digital yang terjadi saat ini. Yang kelima dan yang terakhir itu agama kemanusiaan atau religious of humanity. Di akhir hidupnya, Konten mengembangkan konsep kontroversial yaitu agama kemanusiaan, yang merupakan sistem simbolis atau ritual untuk menyatukan masyarakat dan memberikan orientasi moral yang mirip agama tapi bukan agama dalam arti tradisional. Ide utama dari gagasan ini adalah menggantikan Tuhan dengan kemanusiaan sebagai objek pemujaan yang disebut Grand Ether atau makhluk agung, seperti memuja tokoh-tokoh besar dalam sejarah seperti ilmuwan, filsuf, seniman. Namun hasilnya tidak pernah mencapai pengaruh luas seperti yang diharapkan Auguste Comte. Akan tetapi, ada beberapa gereja politisme yang didirikan di Brasil, Inggris, dan tempat lain. Dan masih relevan sampai sekarang, termasuk dalam bidang hukum. Yang pertama itu politisme dan metode ilmiah dalam era informasi. Di era sekarang, kita dibanjiri oleh informasi mana yang benar dan mana yang hoax. Penekanan konten pada bukti empiris jadi sangat penting untuk membedakan klaim yang valid dan klaim yang tidak valid. Kenapa kaitan dengan hukum? Karena pembuktian kejahatan bukan hanya berdasarkan dugaan saja, melainkan menggunakan bukti empiris seperti data forensik DNA, rekaman CCTV, dan dokumen untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat-penjahat. Yang kedua itu sosiologi sebagai alat untuk memahami transformasi sosial. Gagasan konten tentang sosiologi membantu memahami dan mengarahkan perubahan sosiologi di era globalisasi dan revolusi teknologi. Kaitan dengan hukum, karena dalam hukum kita belajar tentang sosiologi hukum yang mempelajari bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana hukum harus berubah seiring perkembangan zaman. Contoh konkret seperti dulu kita tidak ada undang-undang IT, namun sekarang kita memiliki undang-undang IT untuk mengatur kejahatan cyber yang terjadi di mana-mana. Yang ketiga tentang relevansi hierarki ilmu. Klarifikasi ilmu pengetahuan konten membantu memahami hubungan antara ilmu pengetahuan dengan hukum. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena dalam kasus pembunuhan kita membutuhkan data forensik yang merupakan materi dari biologi dan kimia untuk menganalisis DNA dan racun pada korban kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat-penjahat di luar sana. Maka kita harus membutuhkan data supaya kejahatan itu bisa dibuktikan secara empiris, tidak secara duga-dugaan saja. Comte adalah tokoh penting dalam sejarah filsafat modern. Ia memberikan fondasi bagi perkembangan ilmu sosial melalui gagasan politismenya. Dan Auguste Comte juga memisahkan penjelasan supernatural dari analisis nasional. Kontribusi utama Auguste Comte yaitu 1. Hukum 3 tahap, menjelaskan evolusi pemikiran manusia. Yang kedua, politisme, pengetahuan harus berdasarkan fakta dan bukti. Yang ketiga itu hierarki ilmu, itu klarifikasi ilmu pengetahuan. Yang keempat, membentukkan sosiologi, ilmu untuk mempelajari masyarakat. Visi Comte yaitu membangun masyarakat yang tertib dan maju melalui penerapan metode ilmiah pada fenomena sosial. Di tengah dunia yang semakin kompleks dan sorot informasi, pemikiran Comte tetap relevan sebagai landasan ilmiah untuk membangun masyarakat yang lebih rasional dan tertib. Sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih, selamat pagi.